Ketika di pasar, Andi ini berpapasan dengan wanita cantik. Ketika di jalan dia berpapasan dan tiba-tiba Andi berhenti. Putra bilang, "Di, kenapa Di? Sebentar, aku ketemu cewek, cakep," dia bilang. Jadi Andi ini putar balik dan tiba-tiba menyegat wanita itu. Ya, diberhentikannya, Andi bilang, "Dek, abang lihat adik kayak bidadari turun dari kayangan. Abang boleh kenalan nggak?" Dia nyodorin tangannya, tapi yang namanya wanita yang ada di kampung, gadis yang ada di kampung, nggak bisa sembarangan kita buat seperti itu. Gadis ini ketakutan dan agak aneh lah melihat sikap Andi. Dia menolak, dia menyembunyikan tangannya dan Andi ini tersinggung karena dia merasa keren ya. Dia orang kota kok, anak desa, gadis desa diajak kenalan kok malah buang muka, dia bilang. Di sini Andi keceplosan lagi ngomong yang enggak. "Ah, Dek, kamu tinggal di dusun aja kok sombong. Cewek-cewek kota aja nggak ada yang nolak kenalan sama aku." "Tuh," kata Andi. Andi ini ngeludah di depan wanita itu dan wanita itu nangis. Nangis sambil berlari. Dan pada malam harinya, kejadian yang sangat mengerikan sekali terjadi di posko itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah seorang pemuda yang melaksanakan KKN di sebuah desa yang berada di Provinsi Jambi. Pemuda ini adalah seorang yang agak arogan, seorang pemuda yang agak sombong. Dia tidak takut, dia tidak percaya dengan hal-hal mistis. Di tempat KKN-nya tersebut, di desa tersebut, adalah sebuah desa yang banyak sekali menyimpan hal-hal mistis, apalagi yang berhubungan dengan ilmu santet. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kejadian ini terjadi di sekitar tahun 2016 yang lalu. Andi seorang mahasiswa yang ingin melakukan tugas KKN. Andi KKN bersama beberapa orang temannya, yaitu Putra dan Firman. Di suatu hari Andi berpamitan kepada ayahnya untuk melaksanakan KKN. Dia menceritakan akan KKN di sebuah daerah, di satu desa yang berada di daerah air hitam, yang mana desa tersebut memang banyak sekali menyimpan hal-hal mistis, terutama di sana masih menyimpan ilmu santet yang dikenal orang Jambi dengan nama ilmu cindung. Masih banyak sekali praktisi-praktisi dukun yang mau melepaskan cindung ya, cuman gara-gara lantaran sakit hati. Mereka nggak segan-segan melepaskan cindung untuk membunuh seseorang. Dan sebelum Andi ini berangkat ke tempat KKN-nya, ayah dari Andi berpesan kepadanya, "Di, Bapak dengar kamu mau KKN di desa air hitam. Bapak berpesan kepada kamu, sesampainya di sana nanti, kamu harus menjaga sikap, kamu harus menjaga tutur kata kamu. Jangan sampai ucapan kamu menyinggung perasaan warga di sana. Bapak tahu, di sana itu adalah tempat dukun santet yang sangat mengerikan sekali. Bapak nggak mau suatu hal yang terjadi kepada kamu ketika kamu KKN di sana." Lalu Andi menjawab apa yang dikatakan bapaknya. "Yo, insya Allah Pak, Bapak nggak perlu khawatir. Ngapain juga kita harus takut? Yo, dukun santet di sana kan juga makan nasi. Sama-sama makan nasi, ngapain harus takut?" Nah, Andi ini dia nggak percaya dengan ilmu-ilmu gaib, nggak percaya dengan cerita-cerita santet. Andi ini juga adalah ya tergolong orang yang sombong lah, orang yang arogan. Kalau dia nggak percaya, dia nggak mau dengar apa yang dikatakan orang. Lalu bapaknya Andi berpesan, "Ya terserah kamu lah nak, yang penting kamu di sana jangan lupa sholat. Ingat pesan bapak,
Bawalah sikap ayam betina. Jangan kamu merantau ke desa orang bawa sikap ayam jago. Kamu bisa-bisa mati di sana. Nah, singkat cerita, Andi, Putra, dan Firman pun berangkat menuju ke desa PKL-nya. Di sini mereka menumpangi minibus, naik travel ya, untuk sampai ke tempat tujuan. Karena desa yang dituju sama Andi ini, salah satu desa yang berada di daerah air hitam, itu ya lumayan terpencil lah. Mobil yang mengantarkan mereka, travel yang mengantarkan mereka tuh nggak bisa sampai ke tempat tujuan ya, cuman bisa mengantarkan sampai ke depan pintu gerbang desa. Jadi setibanya di sana, Andi, Firman, Putra turun dari travel dan melangkahkan kakinya masuk ke desa yang misterius. Di sini sebenarnya Andi ini sudah memiliki firasat gak enak. Ketika melangkahkan kakinya masuk ke desa tersebut, bulu tengkuknya ini tiba-tiba berdiri. Seng! Dia menoleh ke sekitar. Dia merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikannya. Tapi Andi ini nggak tahu apakah itu sosok hewan buas, apakah itu sosok manusia atau sosok makhluk gaib. Dia nggak tahu. Dia cuma bisa merasakan bulu tengkuknya ini merinding. Dia merasa ada yang memperhatikannya dari belakang. Ketika dia menoleh ke belakang, mengecek sekitar ya, karena gerbang desa itu merupakan kiri kanannya tuh masih hutan yang lumayan lebat. Dia tidak menemui apa-apa yang ada di sana. Yang dirasa Andi memperhatikannya tuh nggak ada apa-apa. Lalu Andi, Putra, dan Firman pun melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah kepala desa. Karena Andi, Firman, dan Putra ini 3 orang mahasiswa yang terakhir yang berangkat ya, berangkat terakhir lah. Jadi teman-temannya yang satu universitas, satu kampus dengan mereka tuh sudah duluan sampai, duluan ke rumah kepala desa. Setibanya di rumah kepala desa, teman-teman Andi yang lain ini ngedumel. "Di, kamu kemana aja sih? Lama sekali sampai. Kami nunggu kamu udah lama di sini," dia bilang. Jadi setelah sampai di rumah bapak kepala desa, karena hari sudah mulai gelap ya, Andi sampai sekitar jam 5:30 sore. Nah, bapak kepala desa bilang, "Malam ini kalian menginap di sinilah." Mereka ada sekitar 10 orang. Kalian menginap di sini. Besok pagi-pagi sekali, Bapak akan antarkan kalian menuju tempat tinggal kalian. Kami sudah sediakan satu rumah untuk kalian tinggal. Karena mereka ini KKN agak sedikit lama ya, kurang lebih sekitar 2 bulan lah akan menetap di desa tersebut. Mereka disediakan rumah lah, difasilitasi oleh kepala desa. Tapi sebelum mereka beristirahat, Bapak kepala desa berpesan kepada mereka semua yang ada di sana, mahasiswa yang datang dari kota Jambi untuk melaksanakan KKN di desa tersebut. Bapak kepala desa berpesan, "Nah, kalian di sini adalah tamu saya. Saya nggak mau selama kalian tinggal di sini ada sesuatu hal terjadi kepada kalian. Jadi lebih baik saya berpesan kepada kalian. Pertama, kalian di sini, kalian nggak tahu desa ini seperti apa. Kalian orang kota. Ya, mohon maaf lah sebelumnya. Mungkin adat istiadat, mungkin pergaulan di kota itu berbeda dengan kami orang kampung di sini. Pertama, kalian harus menjaga sikap. Kalian harus meninggalkan pergaulan kalian di kota. Cara kalian bergaul di kota itu harus ditinggalkan. Jangan bertutur kata yang kasar. Jangan ngomong sembarangan di sini. Dan yang kedua, kalau bisa, hindari perselisihan dengan warga kampung di sini." Jadi, Bapak kepala desa sudah wanti-wanti mahasiswa yang ada di sana. Dan mereka pun mengerti apa yang dikatakan oleh Bapak kepala desa. Jadi sebelum mereka memutuskan untuk KKN di desa itu, sudah banyaklah pesan dari orang tuanya. Seperti pesan dari bapaknya Andi tadi sebelum dia berangkat. Kalau desa itu memang terkenal banyak sekali menyimpan hal-hal mistis. Apalagi yang berhubungan dengan ilmu cindung. Lalu di sini mereka pun beristirahat dan pagi-pagi sekali Bapak kepala desa mengantarkan mereka ke sebuah rumah yang cukup tua. Tapi walaupun rumah itu tua, semua fasilitasnya sudah disediakan lengkap. Karena Andi, Putra, dan Firman ini terakhir sampai di desa itu, mereka mau nggak mau menempati ruang tengah. Jadi di sana ada 2 kamar. Kamar pertama ditempati oleh teman-temannya yang lain, dan kamar kedua ditempati oleh teman-teman yang lain juga. Jadi mereka mau nggak mau, teman yang lain bilang, "Kamu datang terakhir, kamu nggak bisa milih kamar, kamu tidur di ruang tengah." Jadi di ruang tengah itu sudah disediakan lah ya, tikar dengan karpet lengkap. Di situ ada bantal, di situ juga ada selimut. Lalu Andi, Firman, dan Putra pun menaruh barang-barangnya di ruang tengah. Jadi hari pertama, ketua tim yang memimpin tim KKN di desa tersebut membagi kelompok.
membagi tugas agar anak-anak segera bersosialisasi dengan warga setempat. Lagi-lagi di sini, ketua dari kelompok KKN itu kembali mengingatkan teman-temannya yang lain, pesan dari Bapak Kepala Desa. Kalian di sini jangan sembarangan. Ingat, Bapak Kepala Desa sudah memperingatkan kita. Saya juga nggak mau sebagai ketua tim yang ada di kelompok ini menanggung hal yang kalian buat. Kalian nggak boleh sembarangan. Apalagi Andi. Kamu nggak boleh, mulut kamu nggak boleh sembarangan. Saya kenal sekali sama kamu. Kamu tuh ngomong sering ceplas-ceplos. Ingat, orang tua harus dihargai. Walaupun anak kecil, yang namanya kita pendatang di sini, kamu nggak boleh ngomong sembarangan. Andi cuma diem aja sambil rokokan. Ya. Lalu hari pertama dilewati, hari kedua sampai 1 minggu mereka menetap di desa tersebut. Sama sekali tidak terjadi sesuatu hal yang menakutkan. Semua berjalan lancar. Sampai ke 1 minggu berikutnya. Di sini Andi yang sudah tidak bisa lagi menjaga sikap. Jadi dia ngomong sama Putra, "Put, aku kalau lama-lama kayak gini nggak betah lah di sini. Yo masa cuman sekedar ngomong aja harus dijaga. Kayak orang zaman dulu aja harus kulo, enggi, dereng yo. Capek lah." Tapi Putra bilang sama Andi, kita di sini pendatang. Kita nggak boleh ngomong sembarangan, itu nggak boleh. Benar yang dikatakan oleh Bapak Kepala Desa. Kita nggak tahu apa yang ada di sini. Kamu lihat nggak lingkungan di sekitar ketika maghrib? Aku melihat banyak sekali seperti kunang-kunang. Konon katanya, kalau bapakku bilang, desa tempat kita KKN ini banyak sekali menyimpan ilmu cindung. Nah, kunang-kunang yang berkeliaran di maghrib itu, pada saat maghrib itu adalah wujud cindung yang berkeliaran. Kamu percaya mitos. Zaman sekarang 2016 aku nggak percaya lagi dengan ilmu santet. Jadi Putra cuman diem aja nggak mau memperingati Andi karena percuma juga. Kalau Andi ini diperingatkan dia nggak bakal dengerin omongan Putra. Lalu 1 minggu berlalu, masuk ke minggu kedua. Di sini yang namanya anak-anak desa ya, pemuda-pemuda desa melihat pemuda-pemuda dari kota Jambi datang berkumpul, mereka otomatis ingin bersosialisasi. Sebenarnya sambutan warga desa untuk mahasiswa KKN ini semuanya baik semua, semuanya ramah. Mereka senang, mereka menyambut mahasiswa KKN ini karena mereka berpikir seperti ini. Para mahasiswa yang KKN di desa mereka otomatis ya mereka akan membantu lah ya sedikit pekerjaan yang ada di desa tersebut. Jadi membagi informasi dengan warga-warga kampung. Nah, jadi setelah mereka beraktivitas seharian, bersosialisasi dengan warga kampung, malam-malam anak KKN ini yang ada sekitar 10 orang tuh nongkrong lah di teras rumah yang mereka tempati. Jadi ada beberapa warga kampung yang datang, yang nimbrung ikutan nongkrong ya, cuman sekedar si hello lah, cuman sekedar ingin bertanya gimana keadaan kota, gimana ya pergaulan di kota tuh gimana, mereka ingin tahu lah. Tapi di sini, ketika beberapa orang pemuda itu datang, terlihat Andi ini merasa nggak senang. Dia ngomong sama Firman, "Ngapain sih orang kampung datang ke sini? Aku udah capek, dari pagi sampai sore aku harus kulo, enggi, harus manut," kata mereka. Yo malam-malam mereka datang ke sini, yo masa aku nggak boleh ngomong-ngomong nyeplos-nyeplos, dia bilang. Nah, jadi Firman bilang, ya nggak apa-apa lah, bagus mereka datang ke sini, jadi kita punya temen, yo terserah kamu lah. Kalau kamu mau temenan sama orang desa, yo kamu temenan lah sendiri, aku nggak mau. Jadi wajah Andi ini sama sekali terlihat wajah yang nggak enak lah. Ketika mereka datang, ketika pemuda itu datang, lalu Firman, Putra, dan teman-teman yang lain, mereka menerima lah, mereka ngopi bareng, cerita-cerita, mereka sharing lah, dan pemuda-pemuda yang ada di kampung itu pun mengajak anak-anak mahasiswa yang KKN di sana, "Bang, besok kalau libur, kalau nggak capek, kami mau ajak abang pergi ke salah satu air terjun yang ada di sini. Air terjun ini ya jarang sekali lah orang-orang luar yang tahu. Tempatnya juga masih semak. Tapi kalau untuk keindahannya, saya jamin bang, abang pasti betah mandi di sana." Dan anak-anak KKN ini pun setuju untuk ikut ke sana pada keesokan harinya. Andi pun ikut. Nah, jadi setelah mereka bersiap ya, beberapa pemuda desa itu pun menjemput mereka. Mereka menggunakan sepeda motor pergi menuju ke air terjun tersebut, yang mana setelah sampai di titik poin ya, istilahnya tempat parkir motor lah, mereka tuh harus berjalan kaki ya, sekitar 20 kilo lah, melewati hutan dan sedikit menaiki puncak bukit. Mereka berjalan dan memang di sini pemandangannya sangat indah sekali karena
di kota Jambi sendiri, di provinsi-provinsi ya, di daerah-daerah yang ada di sekitar Jambi itu, masih banyak sekali objek wisata yang belum terbuka, termasuk air terjun. Nah, mereka pun sampai di lokasi air terjun dan pemuda ya, salah satu pemuda yang mengajak mereka pergi ke air terjun tersebut, berbisik kepada Firman, "Bang, abang bilang sama teman abang yang itu, mukanya tuh nggak boleh ditekuk terus. Ini salah satu air terjun yang keramat. Memang keindahan yang ada di sini, ya memang kita lihat ya dengan mata manusia itu indah sekali. Padahal sebenarnya bang, ini adalah kerajaan Dewo. Di sini banyak sekali menyimpan hal-hal mistis." Terus abang bilang sama teman abang yang mukanya ditekuk terus itu, mukanya yang masam terus itu, "Jangan sembarangan buang puntung rokok, jangan sembarangan kencing di daerah sini. Kalau kencing tuh harus permisi." Nah, jadi ya disampaikanlah kepada Andi, "Di, kamu kalau buang puntung rokok tuh ya jangan sembarangan. Ya matiin dulu kayak baru dibuang. Nanti hutan di sini kebakar cuman gara-gara sepuntung rokok kamu." Nah, di sini Andi marah. "Ah elah, cuman puntung rokok aja jadi masalah ya. Ini kan genangan air. Kalau aku buang puntung rokok ke sana, otomatis yo puntung rokok itu akan mati. Nggak mungkin lah menyebabkan kebakaran di lingkungan ini." Jadi Andi ini sama sekali nggak mau mendengar omongan orang. Ya dia berlaku sesuka-sukanya lah di sana. Ya dia cuma berenang pakai celana sempak doang. Sedangkan teman-teman yang lain pakai celana pendek. Lagi-lagi salah satu pemuda yang mengajak mereka ke air terjun tersebut mengatakan kepada Putra, "Bang, coba abang bilang ke teman abang yang pakai sempak itu, yo kalau ada celana pendek lebih baik berenang pakai celana pendek. Nggak baik dilihat bang, nggak bagus juga. Di sini tempatnya keramat bang." Jadi ya Putra bilang, "Ya sudah aku bilang," tapi dia nggak mau dengar. Ya sudah, kalau dia nggak mau dengar, ya mudah-mudahan saja penunggu yang ada di sini tidak marah dengan keonaran yang dibuat oleh teman abang. Lalu mereka pun yo senang-senang lah mereka di sana. Mereka mandi sambil ngopi-ngopi dan sebelum sore sekitar jam 4 lah mereka turun. Mereka turun dan kembali ke tempat tinggal mereka. Tapi pada malam harinya di sini Andi mulai merasakan aneh. Badannya tuh mulai terasa gatal-gatal, terlihat seperti bentol-bentol. Sedangkan teman-teman yang lain tuh nggak ada ya, nggak ada merasakan gatal-gatal seperti yang dirasakan Andi. Mereka malah segar karena yo habis refreshing lah ya, cuci mata dengan pemandangan alam. Mereka juga barusan mandi di mata air terjun yang sangat segar sekali. Tapi Andi di sini enggak. Dia habis garuki badannya. Badannya tuh terasa gatal-gatal sekali. Dia sempat beberapa kali mandi, bahkan terakhir dia mandi air panas. Tapi bentol-bentol atau gatal-gatal di badannya itu sama sekali nggak hilang. Nah, di sini Firman sama Putra nih berkata-kata lah di dalam hati. "Rasain kamu. Sudah diperingatin tadi jangan sembarangan. Jangan buat onar di air terjun itu yo. Suka-suka kamu lah. Sekarang rasain kamu. Kamu gatal-gatal." Nah, jadi Andi ini karena udah nggak kuat lagi yo. Dia minta tolong lah sama Firman. "Man, tolong man. Garukin man. Punggungku gatal sekali man. Tolong man." Jadi di jam 9 malam. Karena teman-teman yang ada di tempat tinggal itu ya, di posko lah kita sebutkan, teman-teman di posko itu merasa risih lah karena Andi ini yo teriak-teriak, "Gatal, tolong woi sini, bedakin belakangku gatal." Mereka sudah nggak nyaman lagi, sedangkan mereka mau beristirahat. Jadi ketua tim dari kelompok KKN ini bilang, "Yaudahlah, kita bawa ke rumah Pak Kades. Mana tahu Pak Kades bisa memberikan solusi." Jadi mereka beramai-ramai lah, ramai-ramai pergi ke rumah Pak Kades. Pak Kades cuma tertawa melihat kelakuan Andi yang sibuk garukin badannya. Pak Kades bilang, "Kan sudah saya peringatkan kepada kamu. Di sini tuh jangan sembarangan. Di sini tuh ada aturan. Kalau sudah ada aturannya, ikutin aturannya. Ya sudah, kamu mandi ke kamar mandi. Nanti saya siapkan airnya." Nah, entah air apalah ya yang ditaruh Pak Kades di dalam gentong, ember lah ya. Dalam ember ditaruh kembang, dibaca mantra-mantra lah, jampi-jampi sama Pak Kades. Setelah Andi mandi, ya dia merasa segar dan gatal-gatalnya hilang. Lalu setelah Andi mandi, sudah nggak rewel lagi badannya gatal-gatal, Pak Kades mengumpulkan mereka sambil ngopi-ngopi lah, sambil cerita-cerita. Pak Kades menceritakan asal-usul atau sejarah dari air terjun tersebut. Mungkin asal-usul atau cerita yang ada di air terjun tersebut akan saya ceritakan di video selanjutnya. Nah, jadi Pak Kades bilang, makanya kalau sudah diperingatkan, jangan membantah, jangan melarang. Untung saja nenek datuk yang ada di sana cuma bikin kamu gatal-gatal. Kalau kamu ditahan di sana, kamu nggak bakal bisa pulang.
Lalu Andi pun ya cuman diem aja. Dia masih ya nggak merasa bersalah. Dia cuma ngerasa kalau itu kebetulan. Karena Andi ini sama sekali nggak percaya dengan hal-hal mistis. Lalu mereka pun berpamitan pulang karena hari sudah cukup larut malam. Pak Kades berpesan, "Di, kamu masih lama tinggal di sini, Nak. Bapak minta sama kamu jaga sikap. Jangan berperilaku sembrono lagi." Dan Andi pun cuma ngomong, "Iya, Pak." Lalu mereka pun pulang. Nah, jadi hampir 3 minggu Andi dan teman-temannya KKN di desa tersebut. Di sini Andi bikin onar lagi. Jadi suatu sore Andi ini duduklah di depan balai-balai ya, di depan balai-balai desa sambil ngerokok. Ya, karena Andi ini perokok yang sangat kuat sekali. Dia ngerokok kretek. Sehari itu bisa habis 2 bungkus bahkan 3 bungkus rokok kretek dihisap sama Andi ini. Jadi pada suatu sore ada pemuda yang menghampiri Andi dan teman-teman mahasiswa yang lain. Tiba-tiba duduk di samping Andi, minta rokok. Minta sebatang rokok kepada Andi. Dia ngomong gini, "Bang, bolehlah kami nyicip rokok dari Jambi itu?" Andi ya menoleh dia dan ngomong, "Rokokku ini nggak ada jualan di desa ini. Kalau aku kasih sama kalian, nanti stok rokokku habis." "Nggak, Bang, kami cuma minta sebatang aja. Pengen nyicip. Kami perhatikan dari tadi Abang enak sekali ngerokok." Tapi Andi sama sekali nggak mau berbagi. Nah, Firman ini kan perokok juga. Dia menawari lah, "Nih, rokok ini aja hisap, Bang," dia bilang. Ya, kedua pemuda yang meminta rokok kepada Andi. Tapi pemuda itu seolah-olah menolak. Ya, dia cuma pengen ngetes Andi doang. Jadi, "Nggak, Bang, saya cuma pengen nyicip rokok Abang yang satu ini." Tetap di situ, Andi nggak mau ngasih. Sedangkan Putra dari belakang tuh sudah ngasih kode ya, "Kasih lah, kasih." Tapi Andi sama sekali nggak mau ngasih. Nah, jadi pemuda itu nggak dikasih rokok sama Andi. Malah Andi ngomong yang agak sedikit kasar, sedikit menyinggung perasaan dua pemuda itu. Dia ngomong, "Bang, Abang udah berapa hari nggak mandi? Bau Abang kok kayak bau berengus," dia bilang. Bau berengus tuh kayak bau kambing. Nah, di sini kedua pemuda itu ya agak kaget lah mendengar apa yang diomongin Andi, tapi dia tersenyum. Sama sekali dia nggak marah. Dan salah satu pemuda yang dikatai Andi bau berengus ini tadi, bau kambing ini tadi, menoleh ke arah Andi dan bertanya dengan menggunakan bahasa daerah ya, "Ngan, kan nak bertanya, kira-kira dalam mano aek di Jambi dengan aek di Mudik?" Nah, di sini Andi nggak mengerti apa yang ditanyakan oleh pemuda ini. Andi langsung menjawab, "Ya jelas dalam air di Jambi lah, Bang. Di Jambi itu ada Sungai Batanghari. Sungai Batanghari itu jangankan perahu kecil yang lewat, kapal tongkang yang besar saja bisa lewat. Sedangkan di sini cuman ada aliran sungai yang kecil. Nggak mungkin air di sini lebih dalam daripada air di Jambi." Andi nggak mengerti apa maksud pertanyaan pemuda ini. Sebenarnya, pada saat itu kalau Andi menjawab, lebih dalam air di Mudik daripada di Jambi, Andi akan selamat. Pertanyaan pemuda ini, ya, pemuda ini menggunakan bahasa sindiran ya, atau apa ya, kalau dibilang seperti pantun lah ya, bertanya kepada Andi itu, tapi memiliki makna yang sangat dalam. Sebenarnya arti pertanyaan dari pemuda itu adalah sebagai berikut. Dalam di mana air di Jambi dengan di Mudik? Itu sebenarnya tinggi mana ilmu orang Jambi dengan ilmu orang di Mudik sini? Dia menanyakan, "Kamu ngomong kasar seperti itu, apakah ilmu kamu sudah tinggi?" Tapi Andi ini nggak ngerti. Dia malah menjawab, "Yo, dalam air di Jambi lah daripada air di Mudik." Berarti jawaban Andi ini ya, bisa kita artikan sebagai, "Tinggilah ilmu aku daripada ilmu orang sini." Pemuda itu tersenyum dan langsung meninggalkan Andi. Pada malam harinya, Andi mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Dia mengeracau, berteriak-teriak, dan membuat seisi posko gaduh. Di dalam mimpinya, Andi didatangi seorang pendekar dengan menggunakan pakaian hitam, dengan menggunakan ikat kepala. Di tangan sebelah kirinya, itu ada bara api yang menyala. Andi dikejar-kejar sambil dilempar dengan bara api. Tapi pada malam itu, Andi bisa mengelak dari setiap lemparan bara api tersebut. Pada malam kedua, mimpi itu terulang lagi. Dan di malam ketiga, Andi terkena lemparan bara api. Pendekar itu mengejar Andi dengan mata yang menyala. Dilemparlah bara api itu mengenai bagian dada Andi. Dan ketika Andi bangun, di dada sebelah kirinya, pas di dekat paru-paru Andi, itu ada bekas luka bakar. Jadi
Apa yang dirasakan Andi pada malam itu, dadanya terkena lemparan bara api. Ternyata itu adalah kejadian nyata. Andi terkena santet. Dan setelah itu, setelah bara api itu mengenai dada Andi mulai batuk-batukan. Setiap Andi batuk, setiap dia mengeluarkan dahak dari tenggorokannya, itu sudah mulai bercampur darah. Namun di sini Andi tuh nggak sadar. Dia merasa kalau mimpi yang dialaminya itu cuma mimpi buruk. Dia nggak tahu kalau itu adalah pertanda kalau Andi ini terkena santet, terkena ilmu cindung. Putra dan Firman ini sudah khawatir. Tubuh Andi ini semakin kurus. Dia bilang, "Di, ayolah kita berobat ke puskesmas. Kamu berhenti dululah merokok. Lihat tuh, batuk kamu sudah bercampur darah. Kita masih lama Andi tinggal di sini." Andi cuma menjawab, "Ah, enggak lah Jo. Aku cuma batuk biasa aja. Selagi masih ada tembakau yang bisa kuhisap, batukku pasti akan hilang. Yo, terserah kamu lah. Kami cuma khawatir sama kamu." Nah, jadi setelah Andi ini batuk ya, batuk darah. Setiap dia batuk, dahak itu bercampur darah. Andi ini buat ulah lagi. Jadi pada suatu sore, Andi ini pergi bersama Firman Putra untuk belanja ke pasar. Karena stok yang ada di posko untuk makan mereka sehari-hari itu sudah habis. Jadi ini dapat tugas lah bagian tim dari Andi, Putra, dan Firman pergi ke pasar. Di pasar, Andi yang sudah batuk-batukan ini, badannya yang sudah kurus sekali, wajahnya sudah pucat, bikin onar lagi. Dia bertemu dengan seorang wanita. Wanita cantik lah. Usianya ya baru belasan tahun. Di situ Andi ini nggak tahu kenapa. Gaya selengeannya, ya, sikap sembrononya itu kumat lagi. Ketika di pasar, Andi ini berpapasan dengan wanita cantik. Ketika di jalan dia berpapasan dan tiba-tiba Andi berhenti. Putra bilang, "Di, kenapa Di? Sebentar, aku ketemu cewek, cakep," dia bilang. Jadi Andi ini putar balik dan tiba-tiba menyegat wanita itu. Ya, diberhentikannya, Andi bilang, "Dek, abang lihat adik kayak bidadari turun dari kayangan. Abang boleh kenalan nggak?" Ya, dia nyodorin tangannya, tapi yang namanya wanita yang ada di kampung, gadis yang ada di kampung, nggak bisa sembarangan kita buat seperti itu. Seperti wanita-wanita yang ada di kota ya, yang mengerti tentang istilahnya jokes seperti itu ya, ledekan seperti itu untuk ngajak kenalan. Jadi gadis ini ketakutan dan agak aneh lah melihat sikap Andi. Dia menolak, dia menyembunyikan tangannya dan Andi ini tersinggung karena dia merasa keren ya. Dia orang kota kok, anak desa, gadis desa diajak kenalan kok malah buang muka, dia bilang. Di sini Andi keceplosan lagi ngomong yang enggak. "Ah, dek, kamu tinggal di dusun aja kok sombong. Cewek-cewek kota aja nggak ada yang nolak kenalan sama aku." "Tuh," kata Andi. Andi ini ngeludah di depan wanita itu dan wanita itu nangis sambil berlari. Dan pada malam harinya, kejadian yang sangat mengerikan sekali terjadi di posko itu. Seluruh anggota yang ada di posko, anak-anak yang KKN di posko itu merasakan ketakutan yang sangat mengerikan sekali. Bagian atap rumah itu terbuat dari genteng. Pada malam itu sekitar jam 10 malam, genteng itu seolah-olah pada berterbangan. Ditiup angin puting beliung yang sangat kencang sekali dan petir tunggal menyambar. Dar! Anak-anak yang ada di posko ketakutan. Mereka nggak tahu apa yang terjadi. Di sini, Putra dan Firman melihat di luar posko itu banyak sekali kunang-kunang. Kunang-kunang yang memutari rumah itu dan Firman tahu, wah, ini Andi nih, ini kerjaan Andi. Kamu ingat nggak, Put? Tadi sore itu dia ngeludahin wanita yang ditemuinya di pasar dan Putra pun nepuk jidat, ya astagfirullahaladzim. Dan anak-anak yang ada di posko, semuanya yang ngambil wudhu. Mereka ya yang belum sholat isya, pada sholat isya. Mereka pada wiritan semua terkecuali Andi. Andi nggak percaya, dia bilang, "Yo, hari mau hujan wajar lah," dia bilang. Angin bertiup kencang, yo. Kalau kunang-kunang di sini masih banyak hutan, wajar ada kunang-kunang, dia bilang. Putra lagi-lagi di sini bilang, "Di, kamu tuh gilo. Ayolah, sholat dulu. Kamu belum sholat. Kamu tahu nggak? Ini cendung, Di." "Ah, cendung, cendol yang ada," dia bilang. Jadi Andi ini sama sekali nggak mau mendengarkan. Dia sibuk lah merapikan tugasnya di jam 2 dini hari. Pada saat semua mahasiswa yang ada di posko itu tertidur, Andi ini terbangun sambil teriak, "Tolong, tolong!" Dan semua orang yang ada di posko itu pun terbangun dan menghampiri Andi. Terlihat ya, mata Andi itu melotot ke atas. Perutnya ini seperti ada yang berjalan.
Terlihat seperti ada yang berjalan dan tiba-tiba Andi muntah. Wah! Yang keluar dari perut Andi, yang keluar dari dalam badan Andi itu darah bercampur paku. Di sini Putra jelas sekali melihat dengan mata kepalanya. Paku itu kalau Putra itu lebih dari 15 paku. Ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran besar. Dan Andi pingsan. Nah, di jam 2 dini hari itu keadaan sudah tenang, angin tidak bertiup kencang lagi, bahkan kunang-kunang yang ada di luar posko itu sudah tidak terlihat lagi. Mereka yang ada di sana menggontong Andi ke rumah Bapak Kepala Desa. Dan setibanya di rumah Bapak Kepala Desa, beliau hanya geleng-geleng kepala, merasakan denyut nadi Andi, dan alhamdulillah Bapak Kepala Desa bilang Andi masih hidup. Tapi kondisi tubuhnya sangat mengerikan sekali. Di dalam badan Andi itu bersarang ilmu hitam, banyak sekali. Cindung yang dilepaskan yang masuk ke dalam tubuh Andi itu banyak. Dan Bapak Kepala Desa bilang, lebih baik nanti ketika Andi siuman, kalian cepat bawa Andi pulang ke Jambi dan kalian cari dukun yang paling sakti untuk mengobati Andi. Nah, di sini Putra bilang, Pak, mungkin kalau kami bawa ke Jambi, mungkin nyawa Andi tidak bisa kita selamatkan lagi. Karena kondisi Andi sudah kritis sekali. Kami minta tolong sama Bapak. Kami tahu siapa Bapak. Selain Bapak Kepala Desa yang ada di sini, Bapak adalah orang yang sakti. Bapak memiliki ilmu kebatinan. Kami minta tolong sama Bapak. Tolong obatin Andi. Bapak Kepala Desa cuma ngomong seperti ini. Nah, apa yang kamu bilang ya betul. Saya selain Kepala Desa di sini, saya memang memiliki ilmu kebatinan, dapat mengobati orang yang terkena penyakit seperti ini. Tapi mohon maaf, nggak mungkin saya menjilat lidah saya sendiri. Firman bertanya, kenapa Pak? Di sini, kami yang memiliki ilmu yang di kampung ini, memiliki sumpah, ya boleh dikatakan sumpah ilmu lah. Barang siapa yang mengobati orang yang terkena cindung, terkena kiriman ilmu santet yang berasal dari desa kami, pantang untuk diobati. Jika mana kami mengobatinya, malah kami yang terkena santet, malah kami yang terkena cindung. Itu adalah sumpah dari nenek moyang kami. Makanya saya bilang, ketika kalian baru datang ke sini, jangan main-main di sini. Jaga sikap, jaga perilaku. Apalagi saya dengar, Andi ini sempat meludahi seorang wanita. Kalian tahu nggak? Gadis yang diludahi Andi itu siapa? Jangankan Andi, saya saja nggak berani berurusan dengan keluarga mereka. Itu adalah salah satu dukun besar yang ada di dusun ini. Hati-hati. Kalau saya lihat dari tubuh Andi, kurang dari 2 minggu lagi, kalau tidak cepat Andi ini bertemu dengan dukun yang sakti, yang bisa melepaskan cindung ini, kain putih akan terbentang. Saya jamin. Bukan saya mendului kuasa Tuhan, tapi saya lihat dari tubuh Andi ini, dia pasti akan mati. Dan di sini Putra, Firman dengan teman-teman yang lain tuh yang nggak tahu mesti apa. Bapak Kepala Desa bilang, sekarang jam 2, nanti jam 4 ada mobil kol diesel berangkat ke Jambi untuk mengirim sayur-sayuran. Kalau kalian mau bawa Andi pulang, saya hubungi orang tersebut dan kalian pulanglah. Bawa Andi pulang. Sampai di Jambi jangan lupa cari dukun yang paling sakti untuk mengobati Andi. Kalau tidak mau kain putih terbentang. Dan singkat cerita, Putra Firman membawa Andi pulang dengan mobil kol diesel yang ditumpangi oleh warga desa yang membawa sayur-sayuran untuk dijual ke kota Jambi. Sampailah pagi harinya sekitar jam 9 sampai ke rumah Andi. Di situ ibu dan bapak Andi itu udah nangis histeris karena Andi masih belum sadar. Napasnya tuh ngorok. Seperti ada yang tersangkut di tenggorokannya ini. Masih terus mengeluarkan darah. Sesekali masih terus mengeluarkan darah. Andi sama sekali nggak sadar. Bapak Andi melihat kondisi anaknya seperti itu, berniat membawa anaknya pergi ke rumah sakit. Tapi Firman dengan Putra menyampaikan pesan dari Bapak Kepala Desa. Pak, mohon maaf sebelumnya. Kami sudah mencoba untuk menolong Andi. Kami minta Bapak Kepala Desa yang ada di sana mengobati Andi. Tapi dia bilang sama kami, cepat cari dukun yang paling sakti. Karena cuman dukun lah, cuman orang yang memiliki ilmu kebatinan lah yang bisa mengobati Andi. Kalau Bapak bawa ke dokter percuma. Andi ini terkena cindung, Pak.
terkena santet. Astagfirullahaladzim. Ya, Bapak Andi itu ya lemas lah, duduk lemas sambil ngusap mukanya. Astagfirullahaladzim. Nah, kamu sudah Bapak pesan, jangan sembarangan. Jadi Bapak Andi langsung pergi ke salah satu rumah kiai yang ada di tempat tinggal mereka. Pergi ke sana, menceritakan semua, dan alhamdulillah kiai tersebut bersedia untuk melihat kondisi Andi. Jadi ketika melihat kondisi Andi, kiai itu cuma geleng kepala sambil mengucapkan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia bilang seperti itu karena kondisi Andi sangat memilukan sekali. Mengerikan lah pokoknya. Nah, jadi Pak Kiai bilang, insya Allah kita sama-sama berikhtiar, sama-sama memanjatkan doa kepada Gusti Allah, kepada Allah SWT untuk kesembuhan Andi. Jadi Pak Kiai ini meminta kepada bapaknya Andi menyiapkan beberapa syariat ya, untuk melakukan pengobatan kepada Andi. Pertama, beliau meminta bapaknya Andi menyediakan kelapa hijau yang tampuk bawahnya itu merah, dan kelapa itu nggak boleh jatuh ke tanah, harus diambil, dipanjat, dibawa menggunakan kain, kalau nggak digigit, pokoknya nggak boleh nyentuh tanah lah. Yang kedua, telur ayam hitam tapi bukan ayam cemani, ayam kampung yang seluruh bulunya berwarna hitam, kakinya berwarna hitam, patuknya, matanya berwarna hitam. Dan yang ketiga adalah pisang emas. Ya, pisang emas itu pisang yang berukuran kecil. Dia bilang carikan itu. Kita sama-sama mencoba untuk mengobati Andi. Dan bapaknya tadi bersama Putra dan Firman, ya, mereka nyebar lah nyari bahan-bahan yang dipinta sama Pak Kiai, dan Pak Kiai pun mencoba untuk mengobati Andi dengan syariat dari alat-alat tersebut. Karena setiap yang diciptakan Allah itu memiliki kemampuan atau memiliki fungsi sendiri-sendiri ya, apalagi untuk pengobatan. Di sini kelapa hijau itu memang bisa menetralisir racun. Dan telur ayam kampung ya, telur ayam kampung itu kalau kami orang Jambi ya, itu biasanya bisa untuk dijadikan alat ronsen lah kalau bahasa medisnya. Dan yang ketiga, pisang emas ini bisa dikatakan ya, kalau orang pakai susu makan pisang emas itu susunya bisa keluar atau bisa tidak ada fungsi lagi lah, tidak ada khodamnya lagi. Nah, jadi bahan-bahan itu terkumpul, Pak Kiai pun mencoba untuk mengobati Andi. Air kelapa itu ya, dibukalah mulut Andi, disendokkan pelan-pelan. Sedangkan Andi ini sama sekali belum sadar. Disendokkan pelan-pelan dan alhamdulillah bisa masuk, bisa ditelan sama Andi, dan telur ayam kampung itu mulai dioleskan ke bagian dada Andi yang ada bekas lukanya. Dioles di situ, dan setelah dioles, telur ayam kampung itu, telur ayam hitam itu dipecah, dipecah. Telur itu ya telur bagus, dilihat sebelum dironsen ya, sama-sama dilihat telur itu bagus. Dan ketika dipecahkan, ketika sudah dioleskan ke bagian dada Andi, telur itu busuk, berbau busuk sekali, dan ya terlihat seperti ada bekas-bekas hitam. Nah, setelah Pak Kiai ini tahu pusatnya atau sarangnya dari cendung itu berada di mana, pisang emas itu ternyata bukan ini ya, bukan buahnya yang dimakan. Buahnya diletakkan setelah dikupas kulitnya. Yang digunakan oleh Pak Kiai itu adalah kulitnya. Kulitnya ditempelkan ke bagian dada dan ke bagian perut Andi. Di sini Putra dengan Firman melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kulit pisang emas yang masih segar, yang berwarna kuning itu. Belum 2 menit lah, belum sebatang rokok, Firman bilang, kulit dari pisang emas itu mulai menghitam dan kering seperti ya, daun kering, bisa dihancurin, krek gitu. Pak Kiai bilang itulah metode untuk pengobatan. Jadi kulit dari kulit dari pisang emas itu tadi menyerap racun atau menyerap energi-energi negatif yang ada di tubuh Andi dari cindung yang dikirimkan. Lalu di sini Putra dengan Firman bilanglah sama Pak Kiai. Jadi pada malam itu Pak Kiai dia bilang kan, saya melihat kalau Andi ini muntah paku. Banyak sekali paku yang berserakan di lantai ketika Andi muntah. Di sini Pak Kiai bilang, paku yang kalian lihat itu adalah sihir. Salah satu sihir yang dikirimkan ketika cindung itu masuk untuk menakut-nakuti kalian yang ada di semua. Tidak ada paku di dalam perut Andi itu, nggak ada.
Tapi ya memang kalau saya lihat dengan mata batin, dukun itu menggunakan seperti boneka. Boneka yang sudah disebutkan sebagai itu adalah jasadnya. Ya, itu dihakikatkan sebagai Andi, dan di bagian paru-paru Andi, di bagian perutnya itu memang sudah banyak sekali lubang-lubang yang ditusuk dengan paku. Jadi Andi itu nggak bisa menahan sakitnya lagi, dan bagian perut dan bagian paru-parunya itu ya, darahnya banyak dan dia muntah. Tapi kalau kalian lihat paku ketika Andi muntah, itu cuma sihir. Itu nggak paku, itu nggak ada pakunya. Lalu di sini sekitar seminggu lah pengobatan berlangsung. Alhamdulillah, Andi mulai berangsur-angsur baik. Tapi di sini, Firman Putra dan Andi ini, mereka nggak bisa meneruskan KKN lagi karena mereka takut. Firman dengan Putra ini takut, sudah melihat kondisi Andi, sedangkan teman-temannya yang lain itu masih meneruskan KKN di desa tersebut. Nah, jadi singkat cerita, Andi ini pun sembuh. Andi sembuh, tubuhnya sudah segar lagi, dan Pak Kiai mendatangi Andi. Ya Pak Kiai, kamu sadar ini adalah ujian yang diberikan Allah atas kesombongan kamu, atas keangkuhan kamu. Iya Pak Kiai, saya sadar. Nah, lain kali nak, kalau kamu datang ke tempat orang, bawalah sikap yang baik. Jangan bawa sikap-sikap sombong seperti yang kamu lakukan. Saya sudah mendengar semua cerita dari teman-teman kamu. Apa yang kamu lakukan di sana, sikap kamu gimana tuh ya, saya sudah tahu. Saya berpesan kepada kamu, dengan kejadian ini, buanglah sifat seperti itu. Nggak nguntungin kan, malah kamu yang celaka, Pak Kiai bilang. Dan untuk menutup fase pengobatan, Pak Kiai bilang, alhamdulillah sekarang kamu sudah baik kan. Alhamdulillah sekarang kamu sudah bisa pulih. Tapi nak, untuk mengunci kesehatan kamu harus menjalankan satu misi lagi. Misi apa dibilang? Jadi Pak Kiai mengatakan, hablum minallah dan hablum minannas. Urusan kita dengan Allah, yaitu urusan kita dengan Allah nanti ya, akan dihitung di hari akhir nanti, di akhirat nanti. Tapi kalau hablum minannas, hubungan antara manusia dengan manusia di dunia ini, selagi bisa diselesaikan di dunia, selesaikan di dunia. Jangan sampai di akhirat nanti masih gantung, Pak Kiai bilang. Kamu sadar nggak nak, kamu salah? Iya Pak Kiai, saya sadar, saya salah. Sekarang kamu pergi ke desa KKN kamu temui orang-orang yang pernah kamu sakiti dengan sikap kamu minta maaf. Tapi di sini bapaknya Andi menentang. Nggak bisa Pak Kiai. Kalau anak saya ke sana nanti anak saya bisa mati. Kalau orang itu tahu kalau Andi sehat, mereka kirimkan lagi santet kepada anak saya bisa mati. Gimana Pak Kiai? Pak Kiai cuman ketawa. Kalau Bapak berkata seperti itu, berarti Bapak tidak melihat, Bapak tidak sadar dengan kebesaran Allah yang ditunjukkan. Andi ini bisa sembuh bukan berkat saya, tapi berkat Allah. Allah yang memberikan kesembuhan kepada Andi, dan ketika Andi pergi ke kampung itu untuk menyelesaikan misinya, untuk meminta maaf kepada orang-orang yang disakitinya, insya Allah Allah akan melindungi. Bapak nggak perlu takut. Dan bapaknya Andi pun cuma diem. Ya udahlah, kalau Pak Kiai bilang kayak gitu, yo kamu pergi nak, selesaikan misi kamu. Dan singkat cerita, Andi pun pergi ke desa KKN-nya, menemui Bapak Kepala Desa, meminta maaf kepada Bapak Kepala Desa, mengatakan, maaf Pak, saya sudah sombong, saya nggak mau dengar apa yang Bapak katakan, dan saya sempat suuzon. Saya mengira apa yang Bapak ceritakan itu cuma untuk nakut-nakutin kami yang ada di sini. Saya minta maaf. Dan Bapak Kepala Desa pun meminta maaf juga kepada Andi. Yo, saya juga minta maaf pada kamu. Sebenarnya kamu tuh bisa saya sehatin, tapi yo nggak mungkin lah saya menjilat ludah saya sendiri. Yo, saya minta maaf nak. Saya membiarkan kamu keluar dari desa ini dengan keadaan hampir mati. Dan Andi pun minta Bapak Kepala Desa mengantarkannya ke rumah pemuda yang dikatainya bau berengus, dan kepada wanita yang diludahin sama Andi. Dan akhirnya kisah dari Andi ini pun berujung baik. Jadi tradisi atau kebiasaan kami orang Jambi ketika permasalahan yang hampir merenggut nyawa, boleh itu seperti berantem atau ya
terkena santet seperti inilah. Ketika kedua belah pihak berdamai, itu ada namanya adat istiadat ngangkat dulur. Andi ini diminta Bapak Kepala Desa untuk menyembelih seekor kambing, mengangkat dulur dua orang yang sudah disakitinya ini. Alhamdulillah, permasalahan Andi selesai, mereka pun berdamai. Mereka sekarang bukan hanya berteman. Pemuda yang dulu minta rokok sama Andi, yang dikatain Andi bawa berengus, bawa kambing dia bilang ya, bukan hanya berteman dengan Andi sekarang, bahkan mereka bersaudara. Dan gadis cantik yang diludahi Andi, cuy Andi bilang ya, itu sudah menjadi dulur angkatnya. Nah, jadi begitu adat istiadat yang ada di negeri Jambi. Ketika permasalahan sudah selesai, sudah berdamai, mereka hidup berdampingan dan menjalankan hidup sebagai saudara. Nah, kejadian Andi ini, kejadian Andi kan 2016 yang lalu. Andi bertemu dengan saya di tahun 2019 akhir. Dan Andi ini pernah datang ke rumah kami. Ya, pernah datang ke rumah saya menceritakan pengalamannya. Dia kapok dengan kejadiannya di Desa Air Hitam ya. Di tahun 2019 ini, Andi ini berprofesi ya sebagai pengukur jalan ya, kerja di PU. Jadi dia tuh ada proyek di sekitaran daerah Mudik lagi. Ya masih di sekitaran daerah Air Hitam lah, tapi jauh lah dari desa tempat dia KKN. Dan dia bakal kerja di sana tuh sekitar 6 bulan. Nah, jadi dia dapat informasi tentang ayah saya. Dia datang lah menemui ayah saya, menceritakan kalau dia tuh pernah kena santet. Dan dia bakal kerja di tempat itu lagi, di tempat yang menyimpan banyak misteri. Jadi dia minta sama bapak saya, mintalah Pak jimat, atau dia bilang mintalah tedeng badan. Bapak saya bilang kalau jimat nggak ada, bapak saya bilang. Kalau kamu minta tedeng badan, minta perlindungan dari santet atau ilmu hitam, itu cuma bisa diri kamu yang menedenginya. Pertama, takwa. Ketakwaan kepada Allah SWT itu sudah menjadi ilmu yang sangat kuat. Yang kedua, jaga sikap, jaga perilaku, insya Allah kamu akan selamat. Jadi bapak saya hanya memberikan beberapa wejangan dan sedikit amalan lah. Amalan yang bapak saya punya untuk menedengi tubuh kita dari hal-hal gaib, hal-hal mistis. Jadi Mas Andi ya, Mas ya, karena usianya lebih tua dari saya. Mas Andi sekarang memiliki 2 orang anak. Dan sekarang masih bekerja sebagai kontraktor ya, pemborong untuk membangun jalan. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri yang saya ceritakan kali ini. Semoga dari kisah Mas Andi ini sedikit bisa kita ambil hikmah dan pelajaran. Bahwa dimanapun bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Di setiap tempat, di setiap daerah itu memiliki adat istiadat tersendiri. Kita harus adaptasi dan mengikuti tata cara yang ada di daerah tersebut. Nah, untuk sahabat-sahabat yang ingin berkunjung ke kota Jambi, jangan takut dengan ilmu santet. Memang di Jambi ini dikenal banyak sekali ya orang-orang yang masih menggunakan ilmu santet, ilmu cindung untuk menyakiti seseorang. Tapi sahabat-sahabat jangan takut, insya Allah main-mainlah ke Jambi. Karena di Jambi ini banyak sekali menyimpan tempat-tempat wisata yang masih belum terbuka. Selain dari Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, masih banyak tempat-tempat wisata yang keren-keren. Jadi sahabat-sahabat, ayo yang mau jalan-jalan ke Jambi, DM Instagram saya, kita jalan-jalan di kota Jambi. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat sebuah kisah misteri yang selalu mendengarkan cerita yang saya bawakan. Saya Rwi Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.